Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Baik, untuk anak-anak Bapak sekalian, untuk kelas 5, hari ini kita masuk dalam pembelajaran kita yang sudah minggu lalu yang sudah Bapak bagikan. Nah, untuk itu hari ini hanya sekedar pengulangan dan anak-anak Bapak boleh menyimak video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan membahas kembali tentang senam ketangkasan. Yang pertama, gerak meroda, dan yang kedua, guling depan, dan yang ketiga, guling belakang. Senam ketangkasan, ada beberapa gerak senam ketangkasan yang harus kita ketahui, antara lain gerak meroda, guling depan, guling belakang, lompat kangkang, dan lompat jongkok. Beberapa gerak senam ketangkasan tersebut merupakan gerak senam tanpa alat dan gerak senam menggunakan alat. Selain itu, beberapa gerak senam ketangkasan tersebut juga merupakan gerak kombinasi gerak dominan yang terdiri dari bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Untuk lebih memahami gerakan senam ketangkasan, mari kita pelajari materi berikut. Gerak meroda. Gerakan meroda yang disebut juga French leg atau cartwheel, yaitu suatu gerakan ke samping yang bertumpu pada kedua tangan dengan kaki terbuka lebar. Meroda dapat dilakukan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Teknik gerakan meroda dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, cara melakukan gerakan meroda. A. Berdiri sikap menyamping arah gerakan. Kedua kaki dibuka sedikit lebar. Kedua tangan lurus ke atas, serong ke samping dan pandangan ke depan. B. Jatuhnya badan ke samping kiri, letakkan telapak tangan kiri ke samping kiri. Kemudian, kaki kanan diangkat lurus ke atas. Kemudian letakkan kaki kanan ke samping kaki kiri. Tangan kiri terangkat disusul dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. C. Badan terangkat, kedua lengan lurus ke atas, kembali ke posisi semula. Yang kedua, latihan meroda. A. Latihan pertama. 1. Dengan melakukan handstand atau berdiri dengan tangan. 2. Latihan ini dilakukan dengan salah satu tangan secara bergantian beberapa kali. 3. Satu orang teman memegang pada kedua sisi panggul. Masih dengan gerakan meroda. B. Latihan kedua. 1. Dengan melakukan handstand atau berdiri dengan tangan. Kedua, dengan perlahan kaki kiri atau kanan dijatuhkan ke samping kiri atau kanan hingga berdiri tegak dengan kedua kaki kangkang dan kedua tangan lurus di atas atau terbuka ke samping. Yang ketiga, satu orang teman memegang pada kedua sisi panggul. C. Latihan ketiga. Dengan bantuan teman, dari sikap tegak kaki kangkang lalu melakukan handstand. Yang kedua, jatuhkan kaki ke samping hingga berdiri dengan dua kaki kangkang. Yang ketiga, siku tangan dan kedua lutut kaki selalu lurus. Yang keempat, satu orang teman berada di belakang membantu memegang kedua sisi panggul. D. Latihan keempat. 1. Mengulangi latihan ketiga dengan cepat. 2. Satu orang teman berada di belakang. 3. Membantu memegang kedua sisi panggul. Yang 4. Pada saat akan jatuh ke samping, satu teman tetap memegang sisi panggul. Masih dengan gerakan meroda. 3. Cara memberikan bantuan dalam gerakan meroda. A.
Satu orang memberikan bantuan dengan cara berdiri di belakang orang yang melakukan gerakan meroda. B. Pada saat badan dan kedua kaki yang melakukan gerakan meroda terangkat ke atas, maka orang yang bertugas membantu segera memegang kedua sisi panggulnya. C. Pada waktu gerakan meroda ke samping, orang yang membantu tetap memegang kedua sisi panggulnya sampai kedua kaki menumpu di lantai. Keempat, kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melakukan gerakan meroda. Ini perlu dipahami untuk anak-anak kesalahan-kesalahannya. A. Lemparan kaki kurang kuat. B. Lemparan kaki membusur ke arah depan seharusnya ke atas. C. Penempatan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan kaki tolak. D. Kedua siku dibengkokkan. E. Sikap badan kurang melenting. F. Sikap kepala kurang atau tidak mengada saat kedua tangan bertumpu di lantai. G. Penempatan kaki terakhir yang mendarat terlalu dengan kaki yang pertama mendarat di lantai. Kita masuk materi yang kedua, guling depan. Guling depan merupakan salah satu gerakan dalam senam ketangkasan. Guling depan dilakukan dengan bergerak ke muka atau dinamis. Gerakan guling depan disebut juga sebagai gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Adapun tahapan-tahapan gerakan guling depan sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap matras, posisi memanjang. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan pada matras. Yang ketiga, kedua kaki lurus dan tumit diangkat. Yang keempat, kepala ditekuk di antara kedua tangan, dagu menempel di dada. Bagian tengkuk menempel terlebih dahulu ke matras, bukan dahi atau ubun-ubun kepala. 6. Angkat kedua kaki dengan sedikit tolakan dan kedua siku dilipat sehingga terjadilah gerakan mengguling ke depan. Yang ketujuh, pada saat mengguling kedua kaki dilipat. Yang kedelapan, akhirnya gerak guling ke depan adalah kedua tangan diluruskan ke depan. Masih dengan guling depan, ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan guling depan sebagai berikut. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat dengan ujung kaki. 2. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat, sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Yang ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Yang keempat, saat gerakan mengguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Itulah beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita melakukan guling ke depan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu materi kita tentang guling belakang. Guling belakang adalah kelompok dari senam ketangkasan yang bergerak ke belakang dinamis. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Adapun beberapa tahapan dalam melakukan gerakan guling belakang sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegap, kemudian posisi jongkok dan kedua kaki rapat. Setelah itu, tumit diangkat. Yang kedua, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Yang ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Yang keempat, jatuhkan pantat ke belakang, sementara badan tetap membulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Yang keenam, pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Yang ketujuh, ambil sikap jongkok dengan tangan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri. Dan ini
untuk kesalahan-kesalahan guling belakang. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan guling belakang sebagai berikut. Sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat mengguling ke belakang. 2. Salah satu tangan menumpu kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. Yang ketiga, tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. Yang keempat, kepala menoleh ke samping, akibatnya posisi mengguling tidak sempurna. Yang kelima, mendarat menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak Bapak sekalian untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari kita tetap mencuci tangan, terus tetap pakai masker. Jika batuk atau pilek, silakan langsung segera ke rumah sakit. Lalu perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah. Lalu rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sudah menonton pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sangat berharap untuk kita lebih antusias lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih.